Pernahkah kalian merasakan terjebak dalam ruang perulangan di mana semua yang terjadi kembali terulang hingga tiada akhirnya yang pada awalnya bermula dari menumpang kapal pesiar terkutuk? Bagaimanakah cerita selengkapnya? Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Well, hello, sailor. Kisah bermula dari 6 pemuda, 3 di antaranya adalah Sally, Downey, Greg, di mana mereka akan pergi liburan ke pulau eksotis dengan menggunakan kapal bernama Three Angel yang sudah disewakan. I don't listen to a word he says, you know that. Downey dan Sally yang tiap tahun selalu mengajak si Greg untuk berlayar karena hanya dialah yang bisa mengajak mereka ke sana sekaligus membawa temannya bernama Heather untuk dikenalkan pada si Greg yang masih berstatus sendiri. Greg, this is Heather. Tapi pandangannya beralih pada si Jessica temannya yang terlihat aneh, yang tiba-tiba meminta maaf tapi belum diketahui alasannya. Si Jessica yang murung pun diajak berlayar bermaksud untuk menghibur dirinya yang sekilas terlihat sedang sedih. Di perjalanan mereka yang tadinya damai, tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Cuaca yang diprediksi berangin kencang seketika menghilang. Langit yang tadi awalnya cerah berubah menjadi mendung. Imbas dari kejadian aneh itu, mereka pun tak bergerak kemana-mana. Si Greg yang masih optimis di mana masih ada mesin yang bisa menggerakkan kapal itu akhirnya terdiam ketika kumpulan awan gelap mendatangi ke arah mereka dengan kecepatan lebih dari normal. Si Greg yang bingung langsung menghubungi penjaga pantai sekaligus memperingati mereka kalau sebentar lagi akan ada badai besar. Akan tetapi, kata si penjaga pantai, cuaca di sana normal dan tidak ada tanda-tanda mau badai. Tiba-tiba, di saat menunggu balasan dari si penjaga pantai, muncul suara wanita misterius meminta tolong yang mengatakan bahwa semua rekannya sudah terbunuh, tapi ketika si Greg menjawabnya kembali, pesan dari wanita misterius itu pun sudah menghilang. Belum selesai dari sana, justru mereka dihadapkan dengan gelombang badai yang semakin mendekat, ditambah hujan deras. Dari 6 orang, hanya 2 yang mampu mengoperasikan perahu, sementara yang lainnya bersembunyi di bawah dek. Si Victor yang bertugaskan menurunkan kapal pun kesulitan melakukannya, selain karena perahunya licin, dia pun harus berjuang di tengah gelombang yang deras. Kondisi semakin dipersulit ketika orang-orang yang bersembunyi di bawah dek berharap mereka akan aman di sana, malahan air sudah membanjiri sampai seatap. Dan kemudian, dari badai dahsyat itu pada akhirnya membuat perahu mereka terbalik dan salah satu tamunya bernama Heather hilang terseret arus dari jendela. Anehnya, awan gelap tadi tiba-tiba hilang begitu saja dan cuaca kembali cerah seperti tak terjadi sesuatu. Di laut lepas, hidup mereka yang sudah pasrah entah mati kelaparan atau diserang hipotermia di malam hari, dari kejauhan pertolongan datang pun lewat sebuah kapal pesiar besar bernama Aeolus. Hampir semua dari mereka merasa terselamatkan, tapi tidak dengan si Jessica yang merasa ada yang aneh dengan kapal itu, di mana sepertinya si Jessica pernah berada di sana. Di kapal pesiar yang sunyi sepi dan tak ada orang, ibu muda ini merasa sesuatu yang aneh ada pada kapal besar ini, bukan berarti karena tidak ada orang, melainkan seolah-olah dia pernah ada di kapal ini. Setiap lorong, setiap sudut, seperti memanggil ingatan yang tak bisa ia akses sepenuhnya. Come check this out. Mereka yang tadinya akan mencari ruang kemudi, mana tahu mereka bisa diantar kembali ke tempat semula, justru mereka mendapatkan informasi tentang kapal pesiar ini yang bernama Aeolus. Di tengah pencarian, salah satu dari mereka tanpa sengaja mendengar dan menemukan sebuah benda kecil terjatuh di lantai. Benda itu memantul ringan dan ketika diambil, diperlihatkan lebih dekat, ternyata itu adalah sebuah kunci rumah. Whoever it was might want to come back for these. Let me see. Awalnya kunci rumah itu terlihat seperti benda sepele, tapi suasana langsung berubah ketika Jessica melihat kunci tersebut. Wajahnya menegang, ternyata dia mengenali kunci itu yang merupakan kunci rumahnya sendiri, dengan dibuktikan dengan foto anaknya yang sama persis di kalungnya.
Masuk ke ruang lainnya yang sepertinya tempat itu adalah ruang makan, keanehan kembali muncul ketika si Victor bertanya sekarang jam berapa. Jam tangan pada si Jessica dan kapal itu menunjukkan waktu yang sama dan kondisi mati, padahal jam sebenarnya adalah pukul 11 siang. Si Jessica pun sadar kalau di kapal ini ada yang tidak beres. Berbeda dengan lainnya, mereka yang menganggap ini adalah hal yang biasa, mana tahu penghuni kapal sedang beristirahat dan jam makan sudah lewat ketika si Jessica menoleh ke belakang. Begitu si ibu muda ini bilang ada orang, si Victor pun langsung mengejarnya, tapi sayangnya sejauh dia mencari orang tadi, tidak ketemu. Acting weird, Greg. It's just I'm having deja vu every time I turn. Singkat cerita, mereka yang di ruang makan semuanya berpencar mencari jalan menemukan nahkoda atau salah satu penghuni kapal. Si Jessica yang kecewa karena ucapan si Greg tentang hidupnya, kini dia kembali ke ruang makan dan menemukan makanan yang tadi tersedia sudah membusuk. Setelah itu, diikuti kemunculan si Victor yang tiba-tiba dengan kondisi sekarat. Dan langsung saja menyerang si Jessica tanpa alasan. Setelah si Victor wafat yang belum diketahui kenapa, muncul lagi suara letusan senjata yang sepertinya bersumber dari ruang teater. Kini nasib si Greg yang meregang nyawa tanpa sebab. Saat sepasang suami istri pun ini melihat si Jessica, langsung menyalahkannya atas kematian si Greg. Alur cerita semakin penasaran ketika mereka berdua disuruh berkumpul oleh si Jessica ke ruang teater, padahal dia pun baru saja diserang. Tidak begitu lama pertanyaannya pun terjawab setelah Downey dan Sally tewas tertembak oleh sosok misterius bertopeng. Ternyata kapal pesiar sebesar ini menyimpan teror luar biasa bagi pendatang. Nyawanya yang terancam dan hanya dirinya yang tersisa, dia pun mencoba lari dari kapal itu dengan sekoci. Tapi apa daya, yang diharapkannya tidak ditemukannya. Akhirnya, mereka pun bertemu dalam keadaan tidak menguntungkan bagi si Jessica. Wanita ini tidak bisa diremehkan, meskipun sosok bertopeng itu menggunakan senjata, si Jessica mampu mengelak dari bidikan dengan insting tajamnya. Walaupun ujung-ujungnya dia kena lemparan senjata karena orang tadi kehabisan peluru. Di akhir pertarungan sengit itu yang dimenangkan oleh si Jessica, meskipun orang itu sudah kalah dan tidak berkutik, sosok bertopeng itu tidak mau membuka topengnya. Sebelum dia jatuh ke dalam laut, dia berpesan dengan membunuh teman-temannya adalah cara membawanya pulang. Si Jessica yang masih bingung dengan perkataan orang tadi mengapa harus membunuh temannya agar dirinya bisa pulang, ternyata setelah si Jessica merenung dan memikirkannya, dari kejauhan terdengar suara orang minta tolong. Alangkah terkejutnya dia setelah melihat sumber suara itu yang ternyata itu adalah teman-temannya atau kejadian yang pernah dirasakannya sebelumnya. Untuk memastikan apakah yang dilihatnya serupa dan sama seperti yang dirasakannya sebelumnya bahwa dirinya pernah ada di kapal ini, dia pun mendatangi koridor tepat di mana informasi tentang kapal ini terpajang. Antara kaget atau takut kalau yang dilihatnya adalah benar teman-temannya beserta dirinya sedang menjalani jalan yang tadi sudah dilalui. Tidak percaya berujung lemas, si Jessica yang terduduk lemas pun harus segera pergi karena kunci rumahnya terjatuh dari kantongnya. Setelah insiden kunci terjatuh dan si Jessica masa lalu melihat bayangan orang di ruang makan yang ternyata adalah dirinya sendiri, dalam keadaan frustasi, si Jessica pun mendapati peristiwa aneh kembali di mana dia melihat si Downey sudah menjadi santapan burung, lalu tak lama kemudian si Victor datang habis mengejar bayangan itu, tapi sayangnya si Victor justru kaget melihat si Jessica sudah ada di luar kapal. Maksud hati mau menunjukkan ada hal yang aneh di kapal ini dengan menunjukkan kalau si Downey telah meninggal, justru dia dianggap gila oleh si Victor karena bangkai yang tadi dilihatnya sudah hilang entah kemana. Hingga akhirnya si Jessica yang sebenarnya tidak sengaja membuat si Victor celaka, saking paniknya karena dirinya lah penyebab rekannya tewas dalam keadaan stres,
frustasi, lemas, tak menyangka kejadian yang membingungkan ini bisa terjadi padanya, ditambah tidak ada teman untuk sharing, si Jessica pun memutuskan untuk mengikuti apa kata si Jessica dari masa lalu untuk membunuh temannya agar dia bisa pulang dan bertemu dengan anaknya. Tapi sebelum itu, di ruang loker kapal, si Jessica yang masih belum tahu kejadian sebenarnya menuliskan ulang sesuatu di selebaran kertas yang telah tertulis sebelumnya, di mana isinya adalah sama seperti yang dikatakan oleh si Jessica dari masa lalu. Pikirannya sedang kacau balau bercampur aduk yang mengharuskan dia melenyapkan teman-temannya termasuk dirinya dari masa depan. Disinilah akhirnya dia sadar bahwa sebenarnya si Jessica sedang dalam dunia perulangan yang diketahuinya dari sebuah kalung yang tersangkut dan ternyata kalung itu adalah miliknya. Bukan hanya satu, melainkan ada puluhan kalung tergeletak percis seperti yang dipakainya sekarang. Sambil menenteng senjata, tempat pertama yang ditujunya adalah ruang makan, karena di posisi itu dia akan menyelamatkan dirinya dari masa depan, sekaligus membuktikan pada si Victor yang sudah sekarat bahwa si Jessica tidak sedang dalam gangguan jiwa meskipun terlihat aneh. Pertemuan antara Jessica dari masa depan dan masa lalu jelas membuat salah satu dari mereka bingung dan satunya lagi ingin membunuh agar bisa pulang. Tiba-tiba, I'm gonna get the others, okay? mendengar suara ledakan dari ruang teater, si Jessica langsung ke sana untuk mencari tahu siapa pelakunya sebenarnya. Seperti pada sebelumnya, pasangan suami istri itu tetap menyalahkan si Jessica atas tewasnya si Greg. Tapi wanita ini tidak banyak waktu untuk menjelaskan semua, sehingga dengan inisiatifnya sendiri, dia pun berencana untuk mengembalikan alur cerita dengan mencoba menyelamatkan mereka yang masih hidup. Is that fire that shot at you? Oh no. Can we just take a breath here for a second? Untuk itu, demi melancarkan misi sederhananya, si Downey diberi senjata untuk membela diri dari sosok bertopeng yang belum diketahui identitasnya, sementara si Jessica balik pergi menolong si Victor. Namun apa daya, niatnya itu sudah terlambat sebab terlihat dari jejak yang di lantai sepertinya si Victor sudah dibuang ke laut. I said, who is it? Kita berpindah ke Downey, dia melihat seseorang mencurigakan sedang bersembunyi di balik tembok dan ternyata orang itu adalah Jessica sendiri yang sudah menembak si Greg. Memang kondisi semakin dibingungkan di mana ada dua versi Jessica. Tapi yang di hadapannya adalah Jessica jahat yang telah membunuh temannya sementara si Jessica baik sedang menuju ke tempat si Downey setelah mendengar suara letusan. Where are you? Call out! Si Downey yang sudah dititipkan pesan jika ada yang mendekat dikirim saja ke sang pencipta, di detik itu juga pendiriannya berubah 180 derajat ketika seseorang yang dimaksud adalah si Jessica. Memang agak sulit untuk menjalankan perintah itu ketika yang memberi perintah ada di hadapan kita meskipun orang itu adalah pribadi yang berbeda tapi masih satu wajah. Awalnya memang si Downey tidak percaya dengan si Jessica jahat, tapi begitu dirinya diyakinkan dengan iming-iming keamanan, mereka pun harus bernasib sial. Tapi si Sally yang berhasil lari dan disusul Jessica baik juga bingung karena dia pun tidak tahu kemana yang baik, mana yang jahat. Sally! Sambil menahan rasa sakit dan kebetulan sedang bersembunyi di ruang komunikasi, si Sally dengan pengetahuannya segera menghubungi siapapun yang mendengar suaranya dari saluran radio. Help me! Please help me! Tapi berhubung si Jessica baik semakin dekat, dia pun tak menjawab balasan dari si Greg dari masa depan dan diganti oleh si Jessica. Tapi sayangnya, sinyal sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Disinilah momen paling mengherankan. Di saat si Sally terpojok, tak ada jalan keluar, rupa-rupanya di tempat itu juga ada banyak Sally-Sally yang sudah wafat mengalami perulangan berkali-kali. Si Jessica yang sudah tidak heran lagi dengan kondisi itu, justru di kesempatan ini, sebelum si Sally yang kesekian kali wafat, dia pun mencoba meyakinkan bahwa dia bukan orang yang melukainya. It wasn't me. Where's Downey? Dan dari atas itu juga, dia bisa melihat ada dua Jessica lainnya sedang baku hantam membuktikan siapa yang Jessica sebenarnya.
Setelah seluruh teman-temannya wafat, perulangan pun muncul kembali, dimulai dari mereka melihat kapal pesiar. Setelah dari ruang mesin yang berniat untuk merusak mesin agar si kapal berhenti, tapi sama sekali tidak ada gunanya, si Jessica kembali lagi dari lantai bawah memperhatikan kejadian si Victor terluka karena dirinya. Alih-alih ingin membantunya, justru si Jessica ingin membuat alur cerita baru. Mulai dari membuang sisa kejadian sebelumnya ke laut dan menyuruh seluruh teman-temannya yang di ruang makan segera pergi ke ruang teater. Saking bingungnya entah mau kemana, pikirannya buntu sementara anaknya di rumah sendirian, si Jessica pun memutuskan untuk melenyapkan semua teman-temannya berharap dengan rencananya ini dia bisa bertemu dengan anaknya. Dia pun sudah sadar jika membunuh teman-temannya tidak terlalu buruk demi kepentingannya untuk bebas dari perulangan ini sebab temannya juga akan kembali lagi seperti biasa saat semua sudah wafat. Okay. Take it easy, man. Kali ini dia pun mencoba menjadi sebagai manusia bertopeng yang dari awal sudah memburu teman-temannya. Tapi si Greg dengan tenang menyadari bahwa itu adalah si Jessica dilihat dari sepatu yang dipakainya. Tapi kali ini si manusia bertopeng alias si Jessica tanpa basa-basi langsung mengurangi penumpang kapal. No! Kali ini kita diajak pada sudut pandang si Jessica bertopeng, masih sama seperti pada cerita sebelumnya, hingga akhirnya terjadi perkelahian di luar kapal, tapi kali ini rencananya si Jessica bertopeng sengaja kalah dalam perkelahian itu dan memilih jatuh ke laut dan berharap tak mengalami terulangan kembali. Singkat cerita, berhasilnya si Jessica lepas dari kapal aneh itu, dia terbangun di pantai, menyadari sepertinya rencananya berhasil. Tanpa pikir panjang, dia pun segera kembali ke rumahnya menemui anaknya yang mengalami Down syndrome. Dari kaca jendela terlihat jelas kebiasaan anaknya setiap pagi adalah melukis. Sesuatu kembali terjadi ketika si Jessica dari masa depan mendengar suara wanita yang sangat mirip dengan suaranya. Lagi dan lagi, dia yang berasal dari masa depan telah melakukan tumpang tindih dengan masa lalu yang mengakibatkan ada dua Jessica. Seperti yang diketahui, anak berkebutuhan khusus mempunyai kekurangan, akan tetapi tepat di hadapan si Jessica masa depan, melihat kekejaman dirinya dari masa lalu, tega memarahi hingga memaki anak berumur 5 tahun, si Tommy anaknya yang kaget melihat ibunya di luar membuat cat yang dipakainya tumpah, dan lagi-lagi anak itu pun kena omel si ibu. Si Jessica dari masa depan yang tidak tega mendengar ucapan dirinya di masa lalu seakan-akan malu pada dirinya dan tidak bersyukur, dia pun melakukan aksi yang merubah masa depan. Diam-diam setelah perhatian si Jessica masa lalu terdistrek, si Jessica pun berniat untuk menghilangkan jejak sekaligus mengajak si anak jalan-jalan, tapi kelihatannya si anak juga bingung apa yang sedang terjadi hingga akhirnya si Jessica menabrak burung. Cerita belum selesai, si Jessica yang berharap ini adalah langkah yang belum pernah dilakukannya, justru ketika sedang membuang bangkai burung itu, dia menemukan puluhan bangkai burung yang sama dan kematian yang sama. Hidupnya yang sudah disetting sedemikian rupa, kemudian dia yang tidak punya jalan keluar, akhirnya mencoba kembali sebuah peruntungan, tapi sebelum itu, anaknya yang dari tadi merengek yang dikirain karena ada percikan darah di kaca, tiba-tiba dalam kecelakaan itu, si Jessica dari masa depan sama sekali tidak terluka, justru dialah salah satunya yang selamat dari peristiwa tersebut. Bagaikan hantu gentayangan, seorang supir taksi menawarkan tumpangan untuknya menuju ke pelabuhan di mana si Jessica punya janji dengan temannya untuk berlayar. Disinilah kehidupan si Jessica yang selalu berputar-putar tak tahu entah kemana, bagaikan lingkaran tanpa ujung, lagi dan lagi dia kembali ke cerita awal tepat di mana teman-temannya menyambutnya di kapal yang akan berangkat ke pulau eksotis. Adios, amigos.